wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Ginanjar. Kali ini saya akan membuat video mengenai sensor-sensor pada mobil Avanza guna mengumpulkan tugas akhir modul 6 EMS. Mobil yang saya gunakan di sini adalah mobil Avanza tipe E tahun 2012 1300 cc dengan tipe pengapian DLI, di mana DLI menggunakan single coil ignition atau satu coil untuk satu silinder, serta pengendali pada sistem EV pengendali adalah D-Stronic, di mana sensor utama menggunakan map sensor. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai sensor-sensor. Sebelum kita membahas mengenai sensor-sensor pada Avanza, kita harus mengetahui ada 3 sensor. Yang pertama adalah sensor utama, yang kedua adalah sensor koreksi, yang ketiga adalah sensor feedback. Nah, yang pertama adalah sensor utama. Yang pertama adalah sensor CKP. Oke, kita lihat posisi sensor CKP. CKP ada di bawah. Sensor crankshaft sensor ini fungsinya untuk mengetahui putaran mesin serta ignition timing, ya kan, waktu pengapian. Yang kedua adalah sensor CMP. Sensor CMP ada di belakang sini, belakang kepala silinder, ya. Ini fungsinya untuk mengetahui putaran noken as atau camshaft serta waktu pengabutan dan waktu pengapian. Sensor yang ketiga adalah map sensor, ya. Ini ada posisinya map sensor di sini, di samping filter udara, fungsinya untuk mendeteksi volume udara masuk ke ruang bakar, ya. Sensor yang selanjutnya adalah sensor koreksi. Sensor koreksi yang pertama adalah WTS, yang kedua adalah IATS, yang ketiga adalah TPS, yang keempat adalah VSS. Oke, kita mulai dari WTS atau Water Temperature Sensor. Letaknya ada di belakang sini, Bapak Ibu. Di belakang sini tidak bisa terlihat, ya. WTS adalah Water Temperature Sensor, fungsinya untuk mendeteksi suhu pada air pendingin. Yang kedua adalah sensor IATS, ya. Ini di depan filter udara, ini untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Sensor yang ketiga adalah TPS, Throttle Position Sensor. Letaknya di sini, ya. Throttle Position Sensor ini untuk mendeteksi berapa derajat bukaan pada throttle. Selanjutnya adalah sensor VSS, ini sensor kecepatan, letaknya di transmisi Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa memperlihatkan letak sensor tersebut. Kita masuk ke sensor feedback. Sensor feedback pada mobil Avanza ini atau sistem EV Avanza ini ada 2. Yang pertama oksigen sensor, yang kedua adalah knock sensor. Oke, kita lihat posisi oksigen sensor. Nah, ini oksigen sensor, letaknya di exhaust manifold. Ini fungsinya untuk mendeteksi gas buang, ya. Selanjutnya adalah sensor knock sensor, letaknya ada di bawah intake manifold. Ini fungsinya untuk mendeteksi apabila terjadi knocking pada mesin, ya. Oke, setelah kita belajar mengenai sensor-sensor ataupun input, ya, kita perlu mengetahui juga bahwasanya sinyal koreksi ada 3 pada sistem EV. Yang pertama adalah sinyal starter, yang kedua sinyal AC, yang ketiga adalah sinyal tegangan baterai. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai input pada masing-masing sensor, terus sinyal pada koreksi, selanjutnya kita mengetahui ECU, di mana ECU adalah otak pada kendaraan. Oke, kita lihat posisi ECU pada Avanza. Posisi ECU pada Avanza terletak di bagian kiri, ya, samping kemudi kiri. Kita harus membuka dulu. Buka. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, ECU, ya,
Electronic Control Unit atau ECM, Electronic Control Module. Oke, setelah kita mengetahui letak ECU, kita belajar mengenai aktuator. Aktuator itu adalah komponen yang nantinya akan diperintah oleh ECU setelah mendapatkan informasi-informasi yang sesuai oleh sensor. Aktuator yang pertama adalah ignition coil, ya. Koil pengapian, letaknya di sini pada Avanza. Yang kedua adalah injektor. Ini fungsinya untuk pengkabutan bahan bakar. Oke, tadi ini koil pengapian fungsinya untuk menaikkan tegangan dari 12 volt dari baterai sampai 15.000 sampai 25.000 volt agar terjadi percikan bunga api. Terus aktuator yang selanjutnya adalah fan kipas ini. Tanya di sini kipas. Ya. Di sini. Terus ada juga ISC, idle speed sensor. Ini fungsinya untuk pengaturan pada saat putaran idle, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah OCV. Nah, ini OCV. Nah, ini fungsinya untuk pengaturan pada VVTi, Bapak Ibu. Ya, OCV. Berhubung ini masih menggunakan VVTi, belum dual VVTi. Ini OCV-nya cuma satu. Ya. Oke. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai ECU, sensor-sensor, input, terus ada sinyal koreksi, terus ada aktuator, macam-macam aktuator yang mungkin belum komplit. Saya kira cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.